Ingin segera polemik ijazah Jokowi selesai, kader PSI Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya tanpa izin pemilik. Hal tersebut berbuntut dilaporkannya Sandi ke Barreskrim Polri. Berikut cuplikan dialog di program iNewsroom kemarin bersama rekan Davi Pratama. Anda melaporkan Mas Sandi ini apa? Oh, gampang sekali, Pak. Kan di pengacara Jokowi bilang tidak pernah sebar ijazah itu. Kenapa dia sebar? Nah, itu lihat. Walaupun sudah ada banyak akun yang memang memposting ijazah tersebut. Iya, tapi kan ini Sandi sendiri kan bilang itu asli. Jadi saya kaget. Kemudian di tanggal itu 1 April kan. Di tanggal 2 April dia bilang aslinya ada di lemari Jokowi. Ya, berarti dia dengan Jokowi ini bersatu nih, atau dia diperalat Jokowi untuk supaya bisa mempengaruhi publik bahwa dia Jokowi punya ijazah. Itu yang saya mau perjuangkan. Apalagi dia ini sebar itu kan bagi saya salah lah, karena saya sudah dapat informasi dari pengacaranya bahwa Jokowi tidak pernah sebar ijazah. Berarti tadi yang Sandi bilang tahun 2022 tanggal 1 tidak benar itu, Pak. Itu bohong. Oke. Pengacaranya bilang tidak kok. Kenapa kau pintar-pintar aja kau? Itu bohong, Mas Sandi. Silakan dijawab. Ya kan zaman sekarang ini kan zaman teknologi, Mas. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang bohong? Kan tinggal dibuka internetnya. Itu ada di layar proyektor pada tahun 2022 dan termuat bukan hanya di satu media. Beberapa media nasional memuat itu loh, Pak. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang itu bohong? Iya, bohongnya karena begini, kau tidak dapat izin dari ini Jokowi. Karena pasal saya lapor kau itu karena pasal 32 menyebarkan ini ijazah orang tanpa izin. Kamu yang mendapat izin dari Jokowi? Halo? Kau dapat izin dari Jokowi, saya tanya. Kita serahkan dulu ke pembawa acaranya. Silakan Mas Sandi. Silakan Mas Sandi kalau mau dijawab. Soal izin atau tidak, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi, dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik, ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen, tentu itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi. Sebelumnya Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia, dilaporkan Prof. Yusuf Leonard Henuk, seorang mantan dosen USU, terkait dugaan pelanggaran tentang ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Pemirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aristiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti, Himas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktek penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Merasa tak dihargai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, anggota DPRD fraksi PDIP Jabar walk out di tengah rapat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.
Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol terima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jarod menegaskan Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader, sehingga PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Tapi kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya, Kaisang Pangarep Santer, dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu.
Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat